Shalom, apa kabar keluarga GBI MCC? Kembali lagi dalam MCC News kali ini, kami informasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Kom 100 lanjutan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Mulai bulan Juni, perjamuan kudus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Minggu kedua seperti biasa, ditambah dengan minggu lainnya oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Demikian MCC News kali ini. Jaga kesehatan dan happy Sunday. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat.
Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di hari ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jaraknya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak kemuliaan Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan hati kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku
terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan sama-sama buat Tuhan kita. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau membuat hidup kami di dalam jalan-jalan. Kau memimpin kehidupan kami sesuai dengan rencana dalam hidup kami. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidup. Sama-sama katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat limpah dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku,
Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya gereja Tuhan sedang ada di waktu-waktu terakhir dari penggenapan semua yang belum diselesaikan atau belum digenapi. Dan puncak dari tindakan Allah meresponi doa atau seruan umatnya terhadap kesulitan, penderitaan, ancaman, penganiayaan, perbudakan, yaitu akan datang pembebas, akan datang penyelamat. Tuhan akan menyatakan diri sebagai Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak tertandingi. Kita pasti tahu kisah ketika orang Israel di Mesir, bagaimana mujizat-mujizat yang kemudian membawa mereka keluar dari perbudakan. Kita juga tahu di masa hakim-hakim, ketika orang Israel dalam keadaan keterpurukan moral dan banyak hal yang lain, Tuhan bangkitkan seorang pembebas. Kita juga tahu ketika orang Israel ada di dalam pembuangan di Babilonia, Alkitab menjelaskan Tuhan bangkitkan seorang pemimpin yang namanya Darius, yang takut Tuhan, yang melihat Tuhan melalui Daniel, sehingga dia kemudian yang punya inisiatif. Tuhan pakai orang ini untuk bawa kembali orang-orang Israel dari pembuangan ke tanah perjanjian. Kita tahu di masa kekuasaan Romawi, hadirlah Mesias. Untuk hal ke depan, Alkitab memberikan gambaran bahwa di akhir masa munculnya Antikristus, sang pembebas akan datang kedua kali. Itu sebabnya kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesulitan, maka saya percaya dia akan hadir menyatakan diri buat saudara dan saya. Amin. Satu nubuatan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kita percaya bahwa akan ada pemulihan mencapai kemaksimalan itu di waktu, di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Akhir pemulihan gereja, kita percaya dan kita tahu akan ada pengangkatan gereja Tuhan. Akhir daripada pemulihan Israel, nubuatan Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27.
yaitu akan datang Sang Mesias itu. Itu sebabnya mari kita lihat Yoel pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 untuk melihat perspektif dari apa yang menjadi janji Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan garis bawahi adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Sebelum buru-buru maju, perhatikan ayat ini, bahwa kita harus bersorak-sorai, kita harus bersuka cita. Kita garis bawahi, lihat ada dua kalimat yang saya highlight. Dibilang gini, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Kata adil menerangkan bahwa memang sesuatu yang layak diterima oleh saudara dan saya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimat begini, dan diturunkannya kepadamu hujan. Jadi kita harus bersorak-sorai dan bersukacita apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Ingat, baik-baik semua nubuatan sedang menerangkan kepada titik ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini atau minggu-minggu ini kita sedang merayakan ulang tahun dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-32. Dari pesan-pesan Tuhan kita sedang menantikan sebuah karya besar Tuhan yang kita sebutkan dengan Pentakosta ketiga, atau orang lain menyebutkan sebagai kebangunan rohani terbesar dan terakhir di akhir zaman ini. Memang itu janji Tuhan, itu nubuat, bukan hanya dalam Yoel pasal 2, tapi apa yang ditegaskan oleh para rasul dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 yang sudah kita baca. Saya teruskan Bapak Ibu Saudara, dibilang gini, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Yang percaya bilang amin. Sesuatu yang hilang akan dikembalikan. Itulah yang disebut dengan pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Lalu dibilang gini, kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukanmu dengan ajaib. Apakah saudara bersuka cita mendengar nubuatan ini? Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, gereja sedang menuju kepada hal yang maksimal. Gereja sedang menuju kepada puncak daripada seluruh kebesaran Tuhan dinyatakan buat umatnya. Karena itu kita akan perhatikan kalimat ini, yaitu hal hujan awal dan hujan akhir. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kata hujan awal dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata Geshem More, yang punya pengertian hujan awal, yaitu antara bulan Oktober sampai bulan November. Tapi kata itu juga menerangkan tentang seorang guru. Jadi kata Geshem More itu menerangkan bahwa ketika hujan itu turun, dia sedang mempersiapkan para petani untuk menabur sesuatu. Nah, tapi kata itu juga merujuk kepada ketika hujan awal itu turun, maka akan muncul orang-orang yang punya kemampuan untuk mengajar, kemampuan untuk berbagi sesuatu kepada orang lain. Saya percaya nubuatan ini sedang menuju kepada klimaksnya. Ada kaitan atau hubungan yang paralel dengan apa yang disebutkan oleh Daniel pasal yang ke-10. Di akhir zaman nanti Tuhan akan membukakan banyak hal yang selama ini terselubung, sehingga orang akan makin diperkaya dengan pengetahuan dan hikmat. Saya percaya
kita sedang menuju kepada hal ini. Bahkan kita sedang melihat itu terjadi. Tapi hujan akhir itu ditulis dengan kata malkos atau malkos. Ini punya pengertian hujan akhir yang terjadi di antara bulan Maret sampai kepada bulan April. Hujan ini sangat dibutuhkan oleh petani. Karena kalau tidak demikian, atau kalau tidak terjadi, maka sangat mungkin mereka akan mengalami gagal panen. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata malkos ini dipahami oleh orang-orang Yahudi dengan pengertian yang lain, yaitu tentang ada sikap tunduk. Mari kita lihat apa yang harus kita buat sebagai gereja Tuhan. Saya percaya kita semua merindukan hal klimaks atau sesuatu yang puncak, sesuatu yang paling istimewa yang akan terjadi buat saudara dan saya, orang-orang yang masih punya kesempatan untuk melihat hari terakhir ini. Karena itu kita akan lihat sama-sama ada 4 prinsip yang berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan supaya hujan akhir itu benar-benar kita alami dalam hidup kita. Maukah saudara mengalami itu? Rindukah saudara menerima itu? Hal yang pertama, Ayub pasal 29 ayat 23. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan, dan menadahkan mulutnya seperti menadah hujan pada akhir musim. Kalimat dari ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tindakan yang harus ada pada seseorang yang menantikan hujan akhir, yaitu dia punya sikap hati yang menantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu digambarkan, dianalogikan sama dengan menadahkan mulut terhadap hujan yang turun. Artinya sebuah kerinduan untuk bisa melegakan rasa haus. Sebuah kerinduan yang sangat besar untuk bisa dipuaskan. Itu harus ada pada saudara dan saya. Kata menantikan dalam bahasa Ibrani dalam konteks ini dipakai kata yakal. Kata yakal itu diterjemahkan seperti seseorang yang berharap. Itu diterjemahkan seperti seseorang yang menunggu. Saudara pasti tahu kisah Kejadian pasal 8 ayat 12. Nuh melepaskan burung merpati, dan dia harus menunggu 7 hari kemudian untuk melepaskan merpati menyusul yang sudah diterbangkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata menantikan artinya harus menunggu, harus merindukan, harus mengharapkan Tuhan selalu dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaan saya, apakah saudara ada di posisi itu hari ini? Mari lihat yang kedua. Amsal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Lihat konteksnya ini. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat. Lalu dibilang gini, dan ketika kita memperoleh hikmat, perolehlah pengertian. Tapi setelah pengertian itu kita terima, atau hikmat itu kita dapat, lalu kemudian kita bisa menerjemahkan itu, karena kita mengerti. Dibilang dalam ayat berikutnya, junjunglah itu. Kata junjunglah di sini dalam bahasa Ibrani saleh. Kata saleh artinya benteng pengipungan, artinya jalan raya, artinya tangga
Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kira-kira saya bisa gambarkan begini. Jadikan, pagari itu pengertian dalam hidupmu. Peluk itu dalam hidupmu. Jaga itu dalam hidupmu. Tapi tidak hanya itu. Dibilang begini, jadikan itu jalan raya. Kita tahu konteks ini, jalan raya ini Bapak Ibu Saudara. 3 orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Mereka minta izin kepada Edom untuk melalui daerahnya, melintasi daerahnya. Tapi tidak diizinkan. Bahasa daripada Musa, izinkan kami melalui jalan raya. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya kami hanya membatasi diri melalui jalan raya yang kamu punya. Saudara, artinya bahwa kalau kalimat ini diterangkan dalam pengertian junjung ini, mari jadikan pengertian hikmat itu untuk memagari kita, membatasi kita dalam perjalanan hidup ini. Tapi satu lagi yang dipakai, yaitu kata tangga, kata sale, itu artinya tangga Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yakub melihat ada tangga. Kejadian pasal 28 ayat 12. Di mana malaikat Allah turun naik untuk bawa sesuatu kepada dia. Saya percaya kalau kita junjung kebenaran itu dalam kehidupan kita, maka kita sedang membuka pintu untuk berkat Allah turun atas kehidupan kita. Mari selain menantikan Tuhan, junjung kebenaran itu dalam hidupmu. Junjung hikmat yang Tuhan kasih dari kebenaran firman Tuhan itu. Lakukan itu. Sehingga kita percaya, kita akan lihat kita seperti berjalan di jalan raya. Kita sedang mengalami sebuah perjalanan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang tidak baik. Atau seperti jalan kecil yang berliku-liku, ada batu, ada lubang dan sebagainya. Ada halangan-halangan. Tapi kita juga seperti sedang membangun tembok pengepungan. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ayat ini menggarisbawahi seperti hujan pada akhir musim yang harus datang untuk bisa membuat petani itu berhasil menuai apa yang mereka sudah tabur, mereka sudah pelihara. Maka untuk itu terjadi, dibilang gini, kita harus belajar mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani dipakai kata yaudah. Kata yaudah itu punya pengertian belajar. Kata yaudah punya pengertian membedakan. Jadi kata yaudah bisa diterjemahkan seseorang yang sungguh-sungguh belajar sehingga dia mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Bahkan dia bisa membedakan sesuatu yang mulia dan yang tidak mulia. Mari kenal Tuhan sungguh-sungguh. Mari kejar Tuhan sungguh-sungguh. Biar hari-hari di mana kita sedang ada banyak waktu di rumah, mari pakai kesempatan itu untuk kenali Tuhan lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Izinkan biar dia datang seperti hujan, mempersiapkan engkau untuk menuai hal yang maksimal dalam hidupmu. Mari lihat yang terakhir, ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab itu birus hujan tertahan dan hujan pada akhir musim tidak datang. Tetapi dahimu adalah dahi perempuan sundal. Engkau tidak mengenal malu. Yeremia 3 ayat 3 menjelaskan bahwa kejahatan atau dosa menjadi penyebab hujan itu tertahan. Bahkan hujan pada akhir musim yang dinantikan oleh seorang petani untuk bisa mereka menuai dengan maksimal, itu tidak datang gara-gara
ada dosa atau kejahatan yang dilakukan. Kita baca lanjut ayat yang berikutnya. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Tentu kita tidak ingin sesuatu yang baik daripada kita itu terhambat. Tentu kita tidak ingin waktu-waktu yang pasti dalam masa panen atau waktu-waktu yang tetap dalam masa panen itu tidak terjadi, karena hujan pada waktunya itu tidak datang karena kesalahan, perbuatan kejahatan yang dibuat oleh hidup kita. Itu sebabnya mari di kesempatan ini cek hidup kita, periksa hidup kita. Mari kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jaga hidup benar di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus tuntun hidup kita, sehingga kita bisa berjalan dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini dengan perhatikan ini. Hujan akhir itu hanya bisa turun atau terjadi dalam kehidupan seseorang, sehingga membuat dia melihat kemaksimalan dari tuaian yang dia rindukan terjadi dalam kehidupannya. Berkat yang besar yang Tuhan inginkan dialami dalam kehidupannya, itu bisa terjadi jika hal yang pertama, nantikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, junjung kebenaran itu. Kalau engkau memperoleh hikmat dan engkau mengerti akan hikmat itu, maka junjung itu. Apa yang dipikirkan orang itu, jadilah dia seperti itu. Dan karena itu, kalau engkau menjunjung sesuatu yang engkau mengerti dan batasannya karena kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab menjelaskan buat kita bahwa kebenaran itu akan meninggikanmu. Lalu yang ketiga, kenali Tuhan. Berusaha sungguh-sungguh untuk tahu, sehingga engkau bisa membedakan mana yang mulia, mana yang tidak, mana yang jahat, mana yang benar. Dan yang terakhir, buang kejahatan dosa yang bisa menghalangi kita, sehingga berkat yang sesungguhnya kita terima itu terhalang, tidak datang pada waktunya. Karena itu berapa banyak saudara yang hari ini mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidup saya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hambamu berdoa, biar kebenaran ini meluruskan jalan kami. Biar kebenaran firman Tuhan ini menerangi jalan kami, sehingga di hari-hari terakhir, di mana kami sedang menantikan tuaian terbesar dan terakhir sepanjang masa, kami lihat itu terjadi. Kami alami itu, baik dalam hidup pribadi maupun dalam konteks kehidupan gereja Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ya Aba. Hambamu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau yang berkata bahwa engkau akan membuat gereja kami tidak malu lagi, engkau akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan habis oleh semua belalang-belalang utusanmu. Kami percaya, kami sedang melihat pemulihan itu terjadi bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anakmu. Tuhan, hambamu sekali lagi berdoa, berkati pekerjaan, usaha, apapun yang diusahakan. Sekalipun kami sedang ada di masa yang sukar, kami lihat bahwa hujan akhir itu sedang turun kepada kami, sehingga mempersiapkan kami untuk menuai pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, barang siapa makan dan minum perjamuan kudus, hendaklah ia makan dengan cara yang benar. Karena itu mari
Biar masing-masing kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, bereskan itu. Minta ampun kepada Tuhan. Dia setia dan adil. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau ada dosa yang kami buat. Hamba-Mu berdoa, kuduskan, layakkan kami. Kami tahu korban darah Kristus sanggup menudungi kami, sehingga kebenaran itu nyata bagi kami. Berkati setiap kami, supaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami mengingat korban Kristus. Kami akan memberitakan karya besar Tuhan itu, supaya orang lain juga memperoleh keselamatan itu. Berkati kami semua, anggur dan roti ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari angkat roti di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam, waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat semua karya pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga kami dikenan. Kami boleh berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami akan lakukan itu ya Aba. Sehingga semua janji-janji firman Tuhan yang sedang dan segera digenapi, kami alami dalam hidup kami, keluarga kami. Kami lihat itu dalam semua konteks hidup. Itu terjadi. Kami bersyukur ya Aba, kalau kami dilayakan untuk melihat perkara-perkara yang besar di zaman akhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, berkati yang sedang bergumul untuk pekerjaan. Buka pintu pekerjaan buat anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa, berkati usaha, pekerjaan dalam bentuk apapun yang dilakukan hari-hari ini. Tuhan juga memberkati dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Berkati rumah tangga nikah. Biar ada damai sukacita di sana. Kami juga berdoa keluarga-keluarga rukun dan sama-sama memiliki kesempatan untuk melihat hujan akhir itu dicurahkan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati juga yang sakit. Kami percaya kami sedang melihat mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa itu terjadi. Bahkan seperti yang kami dengar bersama, puncak daripada respon Tuhan terhadap keluhan kami, doa kami, seruan kami. Engkau datang menyatakan diri-Mu sebagai pembebas, penyelamat. Lakukan itu buat setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Angkat dua tanganmu, arahkan hatimu buat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluargamu, usaha pekerjaan. Engkau berhasil, engkau naik, engkau jadi kepala. Dan biar segala berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini lagi sampai Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Nantikan hujan akhir itu, sehingga kita sama-sama bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan dahsyat buat kita. Amin.